Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini ketika Anies Baswedan ditanyakan, Pak, Bapak Anies sekarang dilaporkan ke Bawaslu soal penyebaran tabloid di masjid di Malang. Dia mengatakan sambil tertawa dan senyum, saya tidak mau, bilangnya Anies begini, saya mau urus Jakarta dulu deh, kira-kira seperti itu. Dan bahkan di Twitter itu sangat banyak sekali yang menghashtag Anies Baswedan, tanggapannya dan relawan-relawannya seperti ini. Penyebaran tabloid Anies Baswedan di Kota Malang dilaporkan ke Bawaslu RI. Relawan Anies P24 terheran apa yang dilanggar dari penyebaran tabloid ini. Dan bahkan komentar-komentar netizen, saya juga heran kenapa mereka heran. Yang ngelapor ke bagian tabloidnya lah, itu yang bagi-bagi kaos sambil ngomel-ngomel terus kaosnya ngasihnya dilempar, kok bisa aman? Ketakutan kalian udah diubun-ubun kayaknya. Anies cuma kentut aja mungkin pada gempa tsunami kali. Lah wong penetapan capres saja belum. Wah, di Malang sudah mau pilihan presiden. Penyebaran tabloid yang dilaporkan ke Bawaslu RI. Fitnah ini masa ada. Kenapa nggak dimulai dari pertempuran sih? Hehehe, ngaco. Dan banyak sekali yang menghashtag Pak Anies merasa berhasil di Pilkada DKI. Agama dijadikan alat meraup suara. Tentu akan coba ketika ikut Pilpres. Dan bahkan ini, sahabat Ganjar bagikan 650 paket sembako ke pengurus Masjid Jabodetabek. Padahal ini juga sama sebenarnya, apakah ini namanya politik identitas atau tidak. Dan bahkan beritanya seperti ini. Dikutip dari Populis, dilaporkan ke Bawaslu karena ada dugaan pelanggaran pemilu. Anies Baswedan respon begini sambil tertawa. Artinya kalau Anies Baswedan selama ini ketika ditanya oleh media atau wartawan, dia tersenyum begitu karena Anies Baswedan tidak merasa seperti itu. Karena Anies Baswedan mengatakan ini belum mendaftar capres, belum apa-apa kok dilaporkan, kira-kira seperti itu beritanya. Dan bahkan ini kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya analisanya bahwa ya kalau melaporkan yang melakukan secara rasional lah, mengapa belum ada apa-apa kok dilaporkan begitu. Dan bahkan Bawaslu mengatakan menindaklanjuti laporan dari yang melaporkan kepada Anies Baswedan begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Dikutip dari Populis Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi terkait pelaporan dirinya ke Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu. Dirinya dilaporkan atas dugaan pelanggaran pemilu. Anies justru mempertanyakan terkait laporan penyebaran majalah yang menampilkan gempar dirinya sebagian sampul depan itu. Eman ada laporan, tutur Anies sambil tertawa merespon pernyataan awak media di Jakarta. Dan bahkan dilaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Lah pemilu kan masih belum dimulai begitu. Ini aneh bin aja begitu. Anies justru mempertanyakan terkait laporan penyebaran majalah yang menampilkan gambar dirinya sebagian sampul depan itu. Eman ada laporan itu. Mengenai laporan tersebut, bahkan Anies ini pun mengatakan dirinya belum mengurus hal itu. Ia fokus kepada DKI Jakarta. Diketahui bahwa Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu oleh sekelompok bernama Masyarakat Sipil Demokrasi. Laporan mereka diterima oleh Bawaslu pada hari Selasa. Koordinator Bidang Sipil Peduli Demokrasi Miartiko Gia mengungkapkan, dalam kasus ini pihaknya melaporkan Gubernur DKI Jakarta para pendukungnya, sebab dua pihak tersebutlah yang diduga menyebarkan tabloid itu di rumah ibadah di Kota Malang. Dan bahkan alasan membuat laporan dikarenakan penyebaran tabloid berjudul Mengapa Harus Anies itu merupakan bentuk kampanye terselubung. Penyebaran tersebut merupakan pelanggaran pemilu karena masa kampanye pemilu 2024 belum dimulai. Nah, kalau belum dimulai ngapain kita harus melaporkan itu? Jadi menurut saya pribadi apa yang dilaporkan oleh Pak Miartiko ini saya rasa ada lucunya juga begitu. Ya lucunya kalau belum memulai pemilu ngapain kita harus melaporkan orang-orang yang sudah menjalankan pemerintahan seperti di DKI Jakarta begitu. Tentu Anies Baswedan ya kaget begitu. Kagetnya itu ini kan bukan pemilu, ngapain kita harus dilaporkan, kira-kira seperti itu. Ia mengatakan pihaknya membuat laporan tersebut karena menolak politik identitas dalam pemilu 2024. Sebagai informasi yang sampaikan, belum diketahui siapa pihak yang sudah menyebarkan tabloid bernama KBN Newspaper tersebut. Dalam redaksi tabloid tersebut hanya terpampang nama fundernya.
Dan bahkan dalam berita lain seperti ini bahkan begini respon Anies ketika dilaporkan ke Bawaslu soal penyebaran tabloid. Dan bahkan responnya Anies begini. Dikutip dari jpnn.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Bawaslu Pemilihan Umum RI terkait penyebaran tabloid yang berisi tentang dirinya di Masjid Malang beberapa waktu lalu. Kalau hanya soal menyebarkan yang belum nyampe waktunya pemilu, ya saya rasa banyak relawan-relawan yang lain, entah Ganjar siapapun, itu pasti menggunakan politik identitas. Ya pasti sasarannya adalah masjid begitu. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat beribadah, tempat orang-orang menjalankan ibadah sebagai umat Islam, lalu kemudian banyak juga. Karena kalau tidak menggoreng soal agama, semuanya pasti menggunakan ini begitu, karena isunya seperti itu, karena menjual agama itu sangat laku sekali pada era hari ini begitu, apalagi politik identitas dan semuanya pasti menggunakan politik identitas, tidak hanya Ganjar dan Anies Baswedan dan lainnya begitu. Dan bahkan di sini sudah dijelaskan saat diminta tanggapan oleh wartawan, Anies hanya tertawa. Dia bertanya apakah benar dilaporkan ke Bawaslu karena hal tersebut. Hahaha, memang ada laporan itu, ucapan Anies bertanya balik ke wartawan. Bahkan mantan rektor Universitas Pramadina ini enggan mengomentari lebih lanjut tentang pelaporan dirinya. Anies menyebutkan hanya ingin fokus menyelesaikan masa kerjanya sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Dan bahkan diketahui masyarakat sipil bernama Peduli Demokrasi melaporkan Anies Baswedan ke Bawaslu terkait penyebaran tabloid di sejumlah masjid di Kota Malang. Tapi kita tunggu bagaimana laporan apakah diterima atau tidak. Menindaklanjuti ini begitu. Dan bahkan Bawaslu sudah memberikan keterangan akan menindaklanjuti terkait laporan kepada Anies Baswedan. Tetapi menggunakan pasal berapa saya tidak tahu, apakah ada undang-undangnya seperti itu. Kalau ada undang-undangnya berarti Bawaslu sudah juga mengawasi pemerintahan begitu kan. Kira-kira seperti itu analisanya. Jadi bahkan sejak saya pahami bahwa selama ini kalau sudah selesai pemilu ya sudah selesai begitu, karena tidak kampanye lagi, ngapain kita harus berkampanye, kan ini belum waktunya juga berkampanye begitu. Ini artinya kalau ada yang melaporkan ya bagi rakyat Indonesia tidak apa-apa, tapi melaporkan yang rasional begitu. Mengapa yang rasional? Karena yang saya lihat bahwa aneh sekali dan heran begitu. Anies Baswedan belum daftar capres, belum mulai pemilu kok tiba-tiba ada laporan ke Bawaslu begitu. Ya kalau Anies menjadi presiden begitu kan, kira-kira seperti itu. Dan bahkan ini respon dari berita yang lain bahwa respon Anies soal dilaporkan ke Bawaslu terkait tabloid mengapa harus Anies ini lagi menjadi trending hari ini. Dan bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak tahu soal pelaporan dirinya ke Bawaslu RI oleh masyarakat sipil Peduli Demokrasi atas dugaan kampanye terselubung lewat tabloid mengapa harus Anies. Anies menanggapi perihal tersebut dengan santai. Diketahui dengan sipil Peduli Demokrasi melaporkan Anies Baswedan, mereka khawatir akan muncul politik identitas jelang pemilihan umum. Kalau soal muncul atau tidak politik identitas, kita tunggu siapa calonnya nanti begitu. Jangan-jangan semua menggunakan politik identitas. Artinya, walaupun artinya kalau ini mengarah kepada Anies Baswedan tanpa mengarah ke yang lain, pasti ada kriminalisasi politik dalam artian bahwa seolah-olah mencari kecerahan Anies Baswedan terus begitu. Dan bahkan analisa kami melihat perkembangan hari ini elektabilitas Anies sangat tinggi dan menjadi calon terkuat di Pilpres 2024, yang banyak yang mengatakan di luar sana yang tidak suka kepada Anies Baswedan dicegal, beritanya digoreng habis-habisan, gubernur terbodoh dan sebagainya. Ini merupakan catatan penting kepada demokrasi bahwa semua orang berhak berkomentar apapun, memberikan kebebasan. Tapi jangan sampai berkomentar atau mengkritik apapun itu mengarah kepada satu kebencian, yang mana kebencian itu sampai membelah negara kita, bangsa kita begitu. Karena begitu banyak para buzzer-buzzer hari ini di luar sana yang kemudian menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini begitu, dan bahkan tidak lepas dari ocehan-ocehan para buzzer-buzzer begitu. Dan bahkan di sini disebutkan sebelumnya ditemukan adanya laporan penyebaran tabloid KBA Newspaper yang membuat profit dan klaim prestasi Anies Baswedan di sebuah masjid di Kota Malang.
Tidak ketahui siapa di balik kemunculan satu ex-plember tabloid Anies Baswedan di sebuah masjid di Kota Malang itu. Tabloid itu tebal 12 halaman dengan halaman depan memuat foto Anies dan headline berjudul "Mengapa Harus Anies". Dan bahkan judulnya Kabi Anyos itu kalau kita lihat itu sudah 28 Februari 2022 yang dicetak dan baru tersebar kemarin begitu. Itu sudah jangkanya, jedahnya sudah panjang begitu. Jangan-jangan itu sudah dicetak sejak dulu, mungkin enggak laku atau apa, lalu kemudian ada oknum atau apa yang menyebarkan itu begitu. Sehingga bisa jadi seperti itu untuk bahan gorengan bahwa Anies dikenal sebagai bapak politik identitas, kira-kira seperti itu begitu anggapan orang. Tetapi para pendukung Anies Baswedan saat ini tanpa sedikit pun terkoyah dengan gorengan-gorengan para netizen dan para buzzer-buzzer di luar sana begitu. Dan ini bukan persoalan siapa menjadi presiden, siapa yang menang, tetapi bagaimana persoalan hari ini kita bersama-sama sudah memberikan ruang kebebasan berdemokrasi yang secara jujur dan adil. Kita memberikan memilih siapapun kita boleh saja, tetapi jangan sampai memilih salah satu calon yang mengarah kepada kebencian, berbelah bangsa, berpecahan dan sebagainya. Ini yang tidak diinginkan oleh kita begitu. Walaupun banyak di Twitter seperti ini banyak sekali relawan Anies P24 yang menyebarkan tabloid Anies Baswedan di Malang buka suara usai melaporkannya. Dan bahkan ini hehehe yang laporin Pak Anies enggak paham peraturan kampanye. Ada yang kepanasan hingga akhirnya Anies dilaporkan ke Bawaslu. Fix makhluk yang melaporkan Anies enggak paham peraturan kampanye. Anies ditetapkan sebagai capres juga belum, ini juga masa pemilu juga enggak, punya partai apalagi kok bisa melaporkan ke Bawaslu. Saya pun heran, padahal ada baliho cucu presiden di mana-mana yang lebih parah. Ini banyak sekali yang menghashtag, bahkan para pengamat-pengamat juga berkomentar seperti itu. Ini akibat ulah relawan Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu RI. Akibat ulah relawan Anies Baswedan dilaporkan ke Bawaslu. Anies Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum RI atas dugaan kampanye terselubung yang dilakukan relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi ya tertawa sekali kalau kita melihat ini ya. Jadi analisa kami bahwa hari ini apa yang disampaikan atau dilaporkan oleh orang-orang tertentu kepada Anies Baswedan, kepada Waslu, Anies Baswedan menanggapi santai aja, senyum, dan bahkan dia baik-baik aja dan bahkan ketawa begitu. Karena Anies Baswedan sudah tahu mana ranahnya kampanye hitam, mana ranahnya politik identitas dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan kesimpulan hari ini, malam ini. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dan share sebanyak-banyaknya.